Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Nur Azizah dengan NIM 228032444022 dari Prodi Pendidikan Akuntansi B22. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan laborgi untuk memenuhi tugas dari media pembelajaran akuntansi. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai laporan laborgi, alangkah baiknya kita mengenali dulu apa sih laporan keuangan itu. Jadi, laporan keuangan itu merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Singkatnya, laporan keuangan itu berisi dokumen penting mengenai catatan keuangan suatu perusahaan. Nah, di dalam laporan keuangan tersebut terdapat beberapa laporan, yakni ada laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, setelah kita mengetahui mengenai laporan keuangan, kita akan masuki salah satu dari laporan keuangan, yakni laporan laba rugi. Oke, jadi laporan laba rugi itu biasa kita kenal juga dengan income statement, di mana laporan laba rugi itu menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba neto atau rugi neto untuk periode waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi juga melaporkan keberhasilan atau profitabilitas dari operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada informasi mengenai laporan laba rugi. Teman-teman pada tahu nggak sih seberapa pentingkah laporan laba rugi itu? Atau pentingkah dibuatnya laporan laba rugi itu? Jadi, laporan laba rugi itu menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih yang dihasilkan selama periode tertentu. Informasi ini sangat penting bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang tertarik dengan kinerja keuangan perusahaan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa laporan laba rugi itu sangat penting dibuat ya teman-teman. Nah, selain itu, informasi mengenai laporan laba rugi juga sangat penting bagi perusahaan untuk memantau kinerja keuangan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Laporan laba rugi yang akurat dan teratur akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan dan menghasilkan laba yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari laporan laba rugi. Nah, selain informasi mengenai laporan laba rugi, kita juga perlu tahu nih tentang fungsi dari laporan laba rugi. Apa sih fungsi dari laporan laba rugi itu? Oke, kita akan bahas mengenai fungsi dari laporan laba rugi. Di sini ada terdapat 3 poin mengenai fungsi dari laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi itu sebagai dasar untuk evaluasi keuangan. Jadi, dengan dibuatnya laporan laba rugi itu bisa mengetahui keuangan-keuangan kita pada sebelumnya dan dijadikan untuk evaluasi keuangan selanjutnya. Dan kedua tuh untuk mengetahui perkembangan usaha dari segi finansial. Dengan adanya laporan laba rugi, kita tahu nih perkembangan usaha dari segi finansialnya. Dan yang ketiga tuh data keuangan yang tersaji sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Nah, dengan adanya laporan laba rugi, kita bisa menjadikan laporan laba rugi itu sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Oke, selanjutnya ada teori dalam membuat laporan laba rugi. Nah, yang pertama nih, laporan laba rugi itu disusun dari data yang muncul dalam kolom pendapatan dan beban. Jadi, laporan laba rugi itu diambil dari kolom pendapatan dan beban. Nah, dalam membuat laporan laba rugi juga itu
kita harus membuat judul dari laporan laba rugi yang menunjukkan suatu perusahaan. Dan yang kedua, itu jenis laporannya apa. Dan ketiga itu periode waktu yang dicakupnya, tahun kapan, bulan apa gitu kan. Nah, selanjutnya laporan laba rugi itu mengurutkan pendapatan pertama kali, kemudian diikuti oleh beban. Dan pada akhirnya, laporan laba rugi itu memperlihatkan laba neto atau rugi neto. Nah, jika saat pendapatan melebihi beban, maka akan menghasilkan laba neto. Akan tetapi, jika saat beban melebihi pendapatan, maka diperoleh rugi neto. Oke, di sini juga terdapat rumus dalam membuat laporan laba rugi atau dalam mencari hasil laba neto atau rugi neto pada laporan laba rugi. Nah, bagaimana sih rumus untuk mencari laporan laba rugi? Oke, untuk menghitung laporan laba rugi itu ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dalam mencari hasil penjualan bersih itu bisa digunakan rumus yakni penjualan dikurangi dengan retur penjualan terus dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, jika ingin mengetahui laba kotornya, kita bisa mengurangi penjualan bersih dengan HPP-nya. Dan pada akhirnya jika kita ingin mengetahui laba bersihnya, itu bisa kita kurangin laba kotor dengan beban. Oke, sebelumnya kita udah mengetahui nih, udah mempelajari mengenai teori laporan laba rugi. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai laporan laba rugi, di sini terdapat soal nih. Oke, contoh soalnya saya bacakan ya. Diketahui bahwa data-data keuangan dari bengkel Bang Joko untuk periode akhir Maret 2015 adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada beberapa hasil transaksi. Yang pertama ada pendapatan bengkel sejumlah 23.895.000, pendapatan lain-lainnya 0 rupiah, beban asuransinya 300.000, beban perlengkapan bengkel 800.000 dan beban perlengkapan kantor 100.000. Oke, selanjutnya ada beban penyusutan perlengkapan bengkel sejumlah 100.000, beban penyusutan perlengkapan kantor sejumlah 20.000, beban penyusutan gedung 300.000, beban utilitas sebesar 505.000 dan beban gaji sebesar 250.000. Oke. Di sini kita disuruh untuk membuat laporan laba rugi pada bengkel Bang Joko. Nah, di sini ada laporan laba rugi dari soal sebelumnya. Oke, di sini ada jawaban nih mengenai soal sebelumnya. Sebelumnya kita telah dijelasin cara membuat laporan laba rugi. Nah, seperti yang telah dijelasin sebelumnya, pada laporan laba rugi itu pada baris awal itu kita akan menulis nama perusahaannya. Nah, nama perusahaan di sini ya ini bengkel Bang Joko. Yang kedua, kita akan menulis jenis laporannya. Nah, sebelumnya kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, maka kita tulis laporan laba rugi. Dan pada baris ketiga, itu menandakan periodenya. Nah, pada soal sebelumnya diketahui bahwa periodenya pada Maret 2015. Nah, setelah kita menulis 3 rangkaian tersebut pada laporan laba rugi, kita akan masukkan akun pendapatan. Di soal sebelumnya telah tertera ada beberapa pendapatan yang harus kita sesuaikan, yakni ada pendapatan bengkel dan pendapatan lain-lain, dengan total pendapatan sebesar 23.895.000. Setelah kita memasukkan akun pendapatan, kita akan memasukkan akun beban. Di soal sebelumnya, ada beberapa akun beban yang harus kita selesaikan, yakni ada beban asuransi, beban perlengkapan bengkel, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan bengkel, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan gedung, beban utilitas, dan beban gaji. Dengan total keseluruhan beban, yakni 2.375.000.
Untuk mengetahui laporan laba rugi itu laba atau rugi, kita bisa melihat total pendapatan dan bebannya. Nah, kita bisa lihat nih di sini, total pendapatan di sini lebih besar ketimbang total beban, maka akan dihasilkan laba neto. Nah, untuk melihat berapa sih labanya, kita akan mengurangi total pendapatan dan total bebannya. Setelah kita kurangi total pendapatan dan total beban, maka hasil laba pada laporan laba rugi Bank Joko itu sebesar 21.520.000. Oke, selain cara di atas, kita juga bisa nih melakukan atau membuat laporan laba rugi dengan cara yang lebih mudah, yakni dengan melihat kembali hasil neraca lajur yang dikerjakan sebelum membuat laporan keuangan. Nah, bisa kita lihat neraca lajur di layar pada kolom rugi laba. Nah, di situ tuh terdapat nominal pada kolom pendapatan dan beban, di mana hasil semuanya menghasilkan laba, yakni 21.520.000. Nah, untuk memastikan laporan laba rugi kita benar atau enggak, kita bisa melihat lagi laporan pada neraca lajurnya. Oke, dari materi di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa laporan laba rugi itu merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan atau biasa kita kenal dengan income statement, di mana laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba neto atau rugi neto untuk periode waktu tertentu. Nah, informasi ini sangat penting bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk memantau kinerja keuangannya, untuk mencapai tujuan keuangan, membuat keputusan bisnis yang tepat, dan menghasilkan laba yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian presentasi. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.